Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang ada di rumah ataupun yang sedang di perjalanan ataupun yang sudah di kantor? Ya, hari ini sama-sama kita akan sharing suatu hal yang bisa jadi hal ini terlupakan oleh kita ataupun yang sudah kita jalankan dari ini. Semoga bisa memperkuat kita yang sedang ikhtiar, yang sedang berusaha untuk mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan selama hidup ini. Oke. Hari ini kita akan sharing tentang suatu quotes atau pepatah orang-orang terdahulu, bahkan ini menjadi nasihat yang baik untuk kita. Kita akan bercerita terlebih dahulu, apa teman-teman pernah melakukan perjalanan long trip kemana gitu, ataupun teman-teman touring atau enggak naik gunung ataupun pergi-pergi ke pantai, pasti pernah ya. Oke. Semua jalan-jalan, semua perjalanan tadi tentunya ada hal yang perlu kita siapkan sebelum pergi ke tempat tujuan atau destinasi yang kita ingin tuju. Betul ya? Oke. Kalau begitu, apa sih yang biasanya kita bawa saat kita misalnya ingin touring ke gunung, ingin bepergian jauh, pulang kampung lah kita bilang seperti itu? Apa yang kita siapkan? Banyak ya, ada makanan, ada minuman ya, selama perjalanan takutnya kita haus dan sebagainya. Lalu juga ada kendaraan ya, kendaraan baik itu mobil, motor, bis, mungkin teman-teman punya bis sendiri, punya elf buat keluarga dan sebagainya. Lalu juga ada bahan bakarnya, ada juga uang ya, kita bawa buat nanti mau jajan-jajan gitu ya, di mana mampir sebentar kalau ngantuk di rest areanya, ataupun mungkin mental kita, niat kita juga kita ingin siapkan kan. Wah, bener nggak nih, bisa nih, kapan nih tanggalnya, dan sebagainya. Itu kan bagian juga dari niat kita, persiapan kita sebelum kita trip atau kita touring kemanapun gitu ya. Nah teman-teman, apa yang menjadi nasihat orang-orang terdahulu tentang hal ini? Dikatakan bahwa man arofa bu'da safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui panjangnya itu perjalanan, pasti dia akan mempersiapkan segala bekalnya, segala persiapannya dia siapkan. Nah bayangkan ketika kita ingin bepergian jauh, entah berantah, kita belum pernah ke sana, apa jadinya ketika kita tidak membawa bekal? Apapun kita tidak bawa gitu ya. Wah, yang ada mungkin kita masih bisa survive, tetapi banyaknya hal-hal yang menjadi rintangan selama nanti di perjalanan. Bayangkan, kita yang sudah bawa bekal, kita sudah banyak bawa persiapan dan sebagainya saja, terkadang kita menemui hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya contoh, saya pribadi pernah jalan-jalan gitu ya, pakai mobil, perjalanan jauh mau ke Bondowoso, ke rumah nenek. Nah ternyata ban itu sudah dicek, udah bagus dan sebagainya, tetapi apa, bannya akhirnya bocor sampai bannya itu terkena benda tajam di jalanan dan itu harus diganti benar-benar. Alhamdulillah waktu itu sudah ada ban ganti dan sebagainya, tapi kan itu kan butuh hal yang kita lakukan, yaitu mengganti ban yang sudah bocor tadi dengan ban yang baru, betul ya. Nah itu saja menjadi hal yang mengejutkan ketika terjadi. Itu sudah bawa bekal. Dan bagaimana ketika kita tidak membawa persiapan, tidak membawa bekal, ataupun hal-hal yang kita tidak siapkan sebelumnya atau kita tidak prediksikan sebelumnya. Nah hal ini bisa berakibat terhadap niat awal kita menuju suatu hal, menuju suatu tujuan, karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah maka dari itu ternyata penting banget kita untuk mempersiapkan bekal-bekal
lalu hal-hal yang kita anggap ini penting nih kita bawa, penting nih kita jadikan hal yang untuk emergensi nantinya, atau enggak nanti teman-teman bawa P3K, kotak P3K kan, kalau misalnya ada hal-hal yang ya who knows gitu kan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti selama perjalanan. Maka dari itu penting banget bagi kita yang sedang menjalankan apapun di muka bumi ini, mempersiapkan hal-hal yang nantinya kita akan bawa kembali kepada kampung halaman kita, yaitu akhirat, teman-teman. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini tidak pernah terlepas dari unsur akhirat kalau kita sadari sebenarnya. Tetapi banyak dari kita yang melakukan aktivitas di muka bumi ini tetapi melupakan hal yang akhirat itu. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita sedang usahakan, sebaiknya kita landasi dengan niatan lillahi ta'ala. Nah, maka dari itu teman-teman, dari sekarang kita lakukan karena Allah, apa-apa karena Allah, apa-apa rujukan Al-Quran. Wah, itu pasti indah banget. Segala lelah, segala keringat yang bercucuran akan dinilai plus niat lillahi ta'ala itu. Karena apalah daya dan upaya kita selama menjalani hidup ini kalau tidak ada ridha Allah, tidak ada yang Allah ridhoi. Nah, maka dari itu dari sekarang yuk kita mulai hal yang kecil tetapi itu mengandung unsur-unsur ibadah. Terima kasih untuk hari ini. Kita mulai dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.